Pemirsa, kejahatan bullying atau perundungan oleh senior di profesi kedokteran makin muncul ke permukaan setelah terjadi kasus dugaan bunuh diri Dr. Aulia Risma. Ancaman cyberbullying semakin menguat. Data terbaru UNICEF menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku telah menjadi korban. Cyberbullying merupakan ancaman yang serius. Dampaknya bisa menciptakan tekanan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memicu masalah kesehatan mental hingga berujung pada tindakan bunuh diri. Lalu bagaimana tindakan preventif dari orang tua untuk melindungi anak-anak kita di dunia maya? Untuk membahas ini sudah bergabung bersama kita. Beliau adalah Yusak Kancana, seorang penulis, edukator, dan penggiat di media sosial. Namun sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya mau mengingatkan Anda untuk like, subscribe di channel Jawaban dan bagi channel ini. Bagaimana nih menurut Anda melihat fenomena bullying yang menjadi semakin marak nih secara online khususnya di era digital sekarang? Ini rupanya adalah kenyataan ya di dalam era digital di mana kita hidup. Anak saya waktu SMP mengalami kasus bullying yang cukup serius juga yang berpengaruh kepada mentalnya dia ya. Tapi kemudian pas kesini di era digital ya kita melihat semakin marak karena orang seperti bebas banget gitu ya memberikan komen-komen yang sadis-sadis gitu di sosial media. Anak saya waktu SMP ya berpengaruh kepada antusiasme dia waktu belajar, dalam proses belajar gitu kan. Kita nggak tahu kenapa dia tiba-tiba jadi sedih, menjadi sangat tertutup. Murung. Dan kita baru tahu pada saat diinfo oleh gurunya dan juga teman-teman yang lain. Nah kalau di baru-baru ini kalau secara digital kebetulan anak saya jadi influencer itu. Yang tadi SMP mengalami bullying itu, dia jadi influencer di usia muda. Kemudian adiknya juga yang paling kecil baru 16 tahun sekarang juga jadi influencer. Dan karena saya masuk juga di sosial media, saya tahu apa artinya orang yang berpandangan lain, yang fahamnya lain dengan kita, bisa mengkritik kita dengan hal-hal yang sangat tajam ya. Lalu bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana cara Bapak dan anak-anak mengamankan juga mereka supaya tidak menjadi korban berikutnya dari cyberbullying yang semakin liar? Orang bisa terdampak oleh bullying ini karena di dalam diri merekanya juga ada hubungan dengan kesiapan mereka. Terutama kalau dalam hal anak-anak ya tentang identitas mereka, rasa aman mereka di dalam Tuhan tentu saja, dan juga di dalam hubungan mereka dengan orang tua. Jadi kalau strong identity itu mereka rasakan, ada kasih, ada rasa aman di rumah, itu saya rasa mereka bisa handle itu dengan lebih baik ya. Jadi banyak-banyaklah di area identitas, sehingga anak-anak kita tuh merasa aman di luar meskipun dibully, mereka akan bertahan dan tetap akan sehat di dalam mental mereka. Dan saya percaya mereka akan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yusak. Tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak-anak mereka. Dan untuk itu mereka harus benar-benar memahami resiko online yang semakin meningkat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya apabila anak mereka sedang online, mereka online dengan aman. Sebagaimana selayaknya seorang anak. Keamanan anak-anak di dunia maya bukan sekedar keinginan, melainkan keharusan. Mari kita ambil alih kendali di dunia digital. Berani membangun komunikasi, terbuka, dan beri dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi khususnya cyberbullying. Kita tidak boleh lupa bahwa keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama kita semua.